Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Trimulyasari, NIM 811420228 dari Rome 5. Di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Internasional. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai letak Pulau Sipadan dan Ligitan. Letak Pulau Sipadan dan Ligitan yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang diperebutkan Indonesia dan Malaysia sebenarnya merupakan dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi. Secara umum, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan dua pulau dari rangkaian kepulauan yang terletak di Selat Makassar, yaitu perbatasan antara Kalimantan Timur, Indonesia dengan Sabah, wilayah Malaysia Timur. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di dekat Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dengan luas 757.000 km persegi. Selain terletak di Pulau Kalimantan, Pulau Sipadan dan Ligitan juga berada di sebelah barat daya Laut Sulawesi. Pulau Ligitan adalah sebuah pulau dengan luas 7,9 hektar. Pulau Ligitan merupakan gugus pulau karang atol yang terdiri dari banyak semak, beberapa pohon, dan berpasir. Pulau Ligitan terletak di sebelah selatan garis paralel 4 derajat 9 menit 35 detik lintang utara dan 118 derajat 53 menit bujur timur serta berada 21 mil atau 34 km dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil atau 93 km dari Pulau Sebatik. Pulau Ligitan ini tidak ada penghuninya dan hanya dijadikan tempat untuk menangkap ikan bagi nelayan. Sedangkan Pulau Sipadan terletak 15 mil atau 24 km dari pantai daratan Sabah, wilayah Malaysia, dan 40 mil atau 64 km dari pantai timur Pulau Sebatik. Pulau Sebatik ini bagian utara milik Malaysia dan bagian selatan milik Indonesia. Pulau Sipadan juga merupakan pulau kecil dengan luas 10,4 hektar dengan letak geografis 4 derajat 06 menit 39 detik lintang utara dan 118 derajat 37 menit 59 detik bujur timur. Pulau Sipadan awalnya tidak berpenghuni dan juga pulau ini mempunyai air yang sangat segar dengan kedalaman 500 meter. Yang kedua yaitu alasan Pulau Sipadan dan Ligitan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bahwasannya seperti yang kita ketahui, sengketa Sipadan dan Ligitan ini dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan. Keputusan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia menggunakan asas effectivity atau pengelolaan efektif karena sejauh ini sejak Inggris menyerahkan kedua pulau tersebut kepada Malaysia, Malaysia telah membangun mercusuar dengan memungut pajak penyu, menerbitkan ordonansi perlindungan burung, dan membangun pariwisata Sipadan Ligitan. Sehingga jika ditanya mengenai apa penyebab dari terlepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, maka keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia lah yang menyebabkan terlepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu dampak dari terlepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu terdapat dampak positif dan juga dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu antara lain 1. Memacu dan meningkatkan semangat cinta tanah air. 2. Sebagai pelajaran agar kita lebih dapat mencintai wilayah Indonesia, terutama wilayah terpencil. 3. Mendorong bangsa Indonesia untuk lebih mempromosikan dan mengenalkan pulau-pulau, terutama pulau kecil Indonesia, agar lebih dikenal dan tidak mudah diklaim negara lain. Yang keempat, meningkatkan pembangunan di pulau-pulau terkecil bangsa Indonesia.
Kemudian kedua, dampak negatifnya, yaitu antara lain 1. Timbulnya trauma politik bagi Indonesia yang tidak mengenakan pasca kalah di Mahkamah Internasional soal Pulau Sipadan dan Likitan. 2. Bergesernya batas wilayah teritorial Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin sempit. 3. Timbulnya konflik dan isu perbatasan yang sensitif mengenai wilayah antara Malaysia dan Indonesia. 4. Membuka peluang bagi bangsa lain untuk mengklaim wilayah atau pulau negara Indonesia, terutama karena bangsa Indonesia memiliki banyak pulau terluar dan belum berpenghuni dan belum diberi nama. Jadi kesimpulannya yaitu peristiwa kalahnya pemerintah Indonesia atas pemerintah Malaysia dalam perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan dalam peribahasa dapat disebut sengsara membawa hikmah. Alasan kekalahan Indonesia kurangnya perhatian akan pentingnya pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia. Karena itu, warga negara Indonesia, terutama pemerintah, diserukan untuk lebih serius lagi dalam merawat dan mengurus pulau-pulau tersebut. Kemudian yang keempat, upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Likitan ini, yaitu pada awalnya ditempuh dengan cara perundingan, baik itu perundingan antar kepala negara, tingkat menteri pembentukan kelompok kerja, maupun sampai pada tingkat perundingan antar wakil-wakil khusus. Pada dasarnya, metode penyelesaian sengketa melalui mekanisme perundingan ini adalah cara konvensional yang selalu digunakan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa oleh pihak manapun yang bersengketa. Akan tetapi, cara ini terkadang memerlukan waktu yang sangat lama, seperti halnya pada perundingan sengketa Pulau Sipadan dan Likitan ini yang memerlukan waktu lebih 10 tahun. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam perundingan dimungkinkan para pihak tetap bersikeras dengan pendapatnya dan berusaha untuk mematahkan argumentasi-argumentasi yang diberikan pihak lawan, yang terkadang hal ini dilakukan sebagai implementasi dari kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga susah untuk mencari titik temu penyelesaian. Namun pada akhirnya, dalam kasus ini upaya perundingan tersebut tidak berhasil, sehingga penyelesaian akhir dari sengketa Pulau Sipadan dan Likitan dilakukan melalui Mahkamah Internasional. Mana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan kedaulatan di Pulau Sipadan dan Likitan merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai, sehingga sebagai warga negara Indonesia yang menyadari bahwa hidup di negara kepulauan, maka kita harus senantiasa mempelajari dan memahami keadaan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kemudian diperlukan sinergi dari Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga wilayah-wilayah di perbatasan dan mengadakan patroli laut supaya pulau terluar Indonesia dapat terjamah dan terkontrol oleh bangsa sendiri, sehingga tidak menjadi perebutan wilayah ke depannya. Kita juga harus senantiasa meningkatkan pemahaman dan perasaan nasionalisme untuk menjadikan negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang kuat dan juga menghindarkan diri dari konflik-konflik yang dapat memicu terancamnya kedaulatan Indonesia, khususnya kedaulatan wilayah. Diharapkan kedepannya pemerintah turut serta dalam pembangunan wilayah terluar Indonesia supaya penduduk wilayah perbatasan pun lebih terjamin penghidupannya. Pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ke tangan negara tetangga yaitu Malaysia menandakan adanya permasalahan di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.